Nah, dan sekarang ditempatkan Tuhan untuk menjadi kepala kantor pos. Benar ya Pak Heri ya? Di sini ya, di Kupang sini ya. Pak, selamat datang di Kupang Pak. Panas sekali ya. Kalau Pak Barbir dan Ibu dan Ola dan Christopher biasanya beribadah di gereja yang ber-AC Bapak Ibu. Nah sekarang kita ini AC-nya alam Om. Ya, lebih alami ya Tante ya. Ola ini kita punya anak remaja dulu, sekarang sudah gede ya. Wah luar biasa. Christopher ini pemain saksofonnya di gereja Papa Eras. Ya dulu ya, di Karta Gading. Oke, semoga keringatnya tidak keluar di ibadah di sini ya. Kalau saya pasti keluar ya nih. Sudah keluar keringat Om ya? Kayak sudah ya. Bagus sebenarnya bagus Om. Tambah sehat ya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu lalu saya sudah bisa klik lagi, Gil. Saya sudah membahas sikap Paulus terhadap kebutuhan hidup minggu lalu. Ya, kita sudah bahas. Lalu kita sudah bahas tentang teori dari Abraham Maslow. Ya, ada 8 level orang itu memenuhi kebutuhannya. Dan ini saya sudah bahas minggu lalu klik lagi. Ya, terus dan kita sudah ketemu ternyata Paulus sudah pada level kehidupan yang sangat tinggi. Bukan lagi level kehidupan yang biasa, terus lagi. Ya. Terus. Ya ini. Jadi Paulus sudah ada di level ini Bapak Ibu. Self transcendence. Dia sudah mencapai puncak dari kebutuhan manusia yang paling tinggi. Dan seharusnya kita orang percaya harus tiba sampai ke sana. Itu sebabnya Alkitab mencatat bahwa kita orang percaya harus bisa berjuang. Amin. Karena kalau cuma sampai di dasar psychological needs atau basic needs, kebutuhan akan makanan, minuman, pakaian, tidur, itu semua orang bisa, betul? Kalau cuma sampai di sini, merasa aman, semua orang bisa. Tetapi Paulus memberikan satu teladan, standar kehidupan orang percaya yang sangat tinggi. Dan saya berharap kita semua bisa tiba di level itu. Amin. Untuk tiba di sini bukan berarti mengabaikan yang ini, tidak. Paulus pun bekerja membangun tenda, membangun kemah. Betul ya? Paulus membangun kemah, membangun tenda untuk menghidupi dirinya. Dan Paulus menciptakan satu track pelayanan yang berbeda, jalur pelayanan yang berbeda. Apa? Kalau rasul-rasul, semua kehidupan mereka dibiayai oleh pelayanan mereka. Tapi Paulus bilang enggak, saya memilih untuk bangun tenda, agar saya bisa menghidupi kebutuhan hidup saya. Ini satu standar yang berbeda Bapak Ibu. Ya. Dan saya mengikuti bersama istri, kami pilih jalur itu. Ya. Jadi sampai hari ini kami tidak pernah mengambil uang dari pelayanan. Dan itu memang komitmen kami kepada Tuhan. Nah, berikutnya Gil. Kita telah tiba minggu lalu di sini Bapak Ibu. Ini slide terakhir minggu lalu. Saya sudah bahas sedikit. Nah sekarang lanjut Gil. Oke, mari kita lihat. Filipi pasal 4. Ini bukan kalimat biasa Bapak Ibu. Kalau kita tahu konteks dan latar belakangnya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Pertanyaannya, apakah kalimat ini Paulus sedang menulis ketika Paulus ada di kamar hotel mewah? Tidak, betul? Apakah kalimat ini Paulus menuliskan ketika Paulus mendapatkan penghargaan, perlakuan istimewa dari raja atau kaisar Romawi? Tidak. Apakah pada waktu Paulus menuliskan kalimat ini, Paulus sedang berada dalam satu kondisi yang sangat luar biasa, tidak ada tekanan, bebas dari penderitaan? No. Tapi Alkitab mencatat latar belakang konteks penulisan surat Filipi ini ketika Paulus sedang ada di dalam penjara Filipi. Halo? Kalau saya menuliskan ini, ketika saya dalam keadaan sekarang lagi biasa, tidak ada tekanan, mudah sekali, betul? Sangat mudah Bapak Ibu. Tapi kalau Paulus menuliskan ini, Paulus dalam keadaan tertekan, lagi mengalami penderitaan yang luar biasa. Kenapa? Sedang berada di dalam penjara. Ini harus dipahami dengan benar konteksnya. Lanjut. Filipi 3:8. Ini kalimat kunci Bapak Ibu.
Dari apa yang kita lihat, kenapa Paulus bisa menyerahkan kepalanya untuk dipancung. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia. Nanti kita gali ya ini. Daripada semuanya. Oleh karena dialah, saya kasih bold itu. Aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah, skubalon. Dalam bahasa Yunani skubalon, sampah. Tai binatang. Supaya aku memperoleh Kristus. Apa yang dianggap sampah? Apa yang dianggap sebuah kerugian? Yang dulu, yang Paulus anggap hebat, bernilai, penting. Ternyata ketika ketemu Kristus, itu semua yang dulu yang Paulus anggap hebat, dibangga-banggain, ternyata sampah Bapak Ibu. Apa itu? Prestasi di dalam keagamaan. Filipi 3 ayat 4, kalau kita baca ya. Aku orang Yahudi asli. Kalau bicara tentang penurutan kepada keagamaan, aku tak cacat celah, betul? Dan lain-lain sebagainya. Dan Paulus adalah salah satu murid terbaik dari Gamaliel. Jadi Paulus bukan orang bodoh Bapak Ibu. Makanya Paulus menorehkan prestasi pelayanan sepertiga kitab yang ada dalam Alkitab ini. Dari 66 kitab, Paulus punya tulisan sepertiga. Halo? Sepertiga Bapak Ibu. Ini bukan prestasi biasa. Sepertiga dari jumlah 66 kitab. Dan dia menuliskan lebih banyak daripada rasul-rasul Kristus yang lain. Tapi dulunya, dia adalah seorang apa? Pemimpin agama Yahudi. Di anggota Sanhedrin. Sanhedrin itu anggota, namanya Sanhedrin itu mahkamah agama. Jadi kalau ada masalah-masalah, mereka yang akan memutuskan di sidang-sidang itu. Dan tidak sembarangan orang, itu namanya kaum cerdik cendikia bagi orang Yahudi. Itu namanya kaum Sanhedrin. Nah, Paulus memiliki semua prestasi, bukan nggak pengangguran ketemu Yesus, enggak. Artinya dia mau ngomong, makanya dia bilang kan, Filipi 3 ayat 4, kalau ada orang yang mengganggu hal-hal yang lahiriah, aku lebih lagi, betul? Aku lebih lagi. Karena ada banyak rasul di zaman, bukan rasul, pemberita Injil di zaman itu meragukan Paulus. Karena mereka iri, mereka tidak setuju dengan Paulus, tidak mengambil uang dari pelayanan, iri saja itu sebenarnya. Nah, tapi ketika Paulus ketemu Kristus, maka dia bilang, aku rela melepaskan itu. Salah sesuatu yang anggap dulu itu hebat sekali. Nah, mari kita gali. Ya. Nah, ini kemarin kita sudah bahas sampai di sini ya. Nah, kenapa orang gagal sampai ke mempersembahkan ini Bapak Ibu? Karena ini nggak lulus. Jadi ini semacam proses sebenarnya. Ini perjuangan Paulus sampai pada satu kehendak mengenal Kristus. Dia cuma tetapkan satu kehendak aja, nggak ada kehendak lain, nggak ada gairah lain, nggak ada keinginan lain, nggak ada hasrat lain, cuma satu, kenal Kristus saja. Tapi ini kan pencapaian yang tidak mudah Bapak Ibu. Jadi kenapa orang tidak bisa mempersembahkan seluruh hidup? Seperti yang dikatakan Paulus dalam pasal 12, karena ini belum selesai. Dia belum rela melepaskan semua, betul? Maka nggak bisa persembahkan. Karena ketika kita mempersembahkan kepada Kristus, nggak boleh setengah-setengah. Lepas semua. Betul-betul hanya Kristus yang kita miliki. Nah itu maksud Paulus. Ya, baru sampai ke sini. Maka cuma satu yang tersisa, kehendak Kristus. Mari kita lanjut. Kunci untuk bebas dari ikatan dunia yang membinasakan. Berani melepaskan apapun yang menjadi ikatan. Tapi ini tulisannya mudah, saya ngomong mudah, faktanya sulit. Betul? Betul? Susah Bapak Ibu. Tapi kita mau berjuang sama-sama. Nah, kita gali sama-sama. Arti kata melepaskan. Dari ayat 8 tadi. Kata melepaskan dari kata Yunani semio. Yang berarti melepaskan yang dianggap penting. 2 minggu lalu saya sampaikan kita punya Ishak. Makanya ketika Abraham diproses Tuhan, Tuhan mencuci bersih. Sampai tak tersisa. Yang Abraham anggap penting, bernilai, Abraham paling lebih mengasihi daripada Tuhan, ternyata nggak ada yang lain, cuma Ishak. Maka Tuhan minta korbankan itu. Betul?
Halo? Maka 2 minggu lalu saya jelaskan. Cek apakah masih ada isak-isak dalam diri kita yang menghambat agar Tuhan bisa menyelesaikan, menggenapi rencananya. Harus cek. Nah, jadi dari kata Yunani semio yang berarti melepaskan yang dianggap penting, kehilangan yang dianggap berharga, betul? Halo? Siap Bapak Ibu? Menderita kerugian yang dianggap bernilai. Itu artinya kata semio ini. Jadi kita kan begini, kalau saya melepaskan sesuatu yang saya anggap penting, tidak ada pergumulan, betul nggak? Betul? Misalnya saya bagi kue, saya punya 5 kue, saya bagi 2, nggak pergumulan, betul? Halo? Saya punya baju 3, saya bagi 1 orang, nggak pergumulan. Tapi Ishak cuma 1, betul? Tuhan bilang sama Abraham, korbankan. Halo? Semua orang percaya harus rela dan siap melewati ujian-ujian seperti ini. Dan Paulus melewati ujian itu. Wah, wajah tegang saya lihat ini. Saya lihat wajah mulai tegang ini. Berat Bapak Ibu. Jangan pikir ringan jadi Kristen. Tapi ingat, ada kata yang lain yang Paulus bilang. Arti kata lebih mulia. Kata lebih mulia berasal dari kata Yunani hupereko, yang artinya higher, better, bukan best ya, better, excellence, pas, supreme. Nah, diasnya lebih mulia, ini arti bahasa Indonesia, lebih utama daripada, pemegang kekuasaan yang tertinggi dan yang melampaui. Ketika Paulus ketemu Kristus, ternyata dia bilang, lah, Kristus lebih semua, amin. Halo, makanya dia berani tukar, dia berani lepaskan semuanya. Nah, kita sulit untuk bisa melepaskan apa yang kita anggap penting kalau kita belum bertemu dengan Kristus yang jauh lebih mulia. Amin. Kenapa banyak orang susah kelepaskan? Sebenarnya sederhana sekali Bapak Ibu. Karena begini, manusia tidak mungkin melepaskan yang dianggap penting kalau dia ketemu dan ini juga nggak penting kok. Halo? Betul? Tapi kita akan melepaskan yang dianggap penting kalau kita ketemu ternyata ada jauh yang lebih berharga, bernilai. Amin Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, apakah kita mengenal Kristus yang kita anggap jauh lebih bernilai dari apapun yang ada di dunia ini? Tidak semua orang Kristen sampai ke tahap itu Bapak Ibu. Tidak semuanya sama sekali. Termasuk pendeta. Pendeta masih banyak yang belum bisa melepaskan Bapak Ibu. Masih banyak. Nah, mari kita berjalan lebih lanjut. Keberanian melepaskan apapun demi memperoleh Kristus adalah kunci seseorang untuk mempersembahkan seluruh hidup bagi Kristus. Sehingga yang tersisa hanya satu gairah dan kehendak, yaitu mengenal Kristus. Amin. Karena yang berikutnya, mengapa orang sulit melepaskan ikatan dunia? Karena belum mengenal Kristus secara utuh atau lengkap. Karena ketika seseorang mengenal dengan benar siapa Kristus, akan berdampak pada, pertama, perubahan pola pikir. Roma pasal 12. Dan sikap dalam menghormati dan menghargai Tuhan. Hal-hal kecil ketika kita beribadah ketahuan kok. Apakah kita mengenal Kristus atau tidak. Di mana Bapak Ibu? Ketika kita bersikap menghormati dan menghargai Tuhan. Setinggi apa? Halo? Betul? Setinggi apa kita menghormati dan menghargai Tuhan? Itulah kualitas pengenalan kita akan Tuhan. Setinggi apa kita memberikan nilai, tempat Tuhan dalam diri kita. Itulah level pengenalan kita akan Kristus. Seberapa penting Tuhan dalam hidup kita, tergantung bagaimana kita menjalani hidup. Apakah kita mengutamakan hal-hal yang berhubungan kehendak Allah atau kehendak diri sendiri. Itu yang menentukan. Lanjut. Mengenal lebih dekat alam semesta untuk membantu kita mengenal betapa mulianya pribadi Kristus seperti yang melampaui tulisan dogmatis yang terbatas. Kita mengenal Kristus itu hanya
Kalau kita belajar tentang otak, hanya otak kiri Bapak Ibu. Sehingga kita tidak bisa melihat jauh. Seperti Paulus melihat Kristus. Kenapa Paulus bisa tahu bahwa Kristus lebih mulia? Karena sudah berjumpa, betul? Betul? Ketika Paulus dalam perjalanan ke Damsik, maka Tuhan Yesus langsung menyambut. Seret. Dan Yesus hadir dengan cahaya. Makanya memang hukum fisika sedang saya belajar bagaimana mengenal Allah dengan fisika yang baru. Dan ternyata cahaya itu segala-galanya Bapak Ibu. Makanya Tuhan menciptakan alam semesta ini, itu pertama adalah Tuhan menciptakan, Tuhan hadir dulu apa? Terangnya, amin. Terang dulu membersihkan kegelapan. Baru ada penciptaan-penciptaan yang lain. Jelas? Terang dulu Bapak Ibu. Dan kalau Anda belajar tentang fisika, tadi malam saya jelaskan kepada anak-anak, dan memang minggu-minggu ini saya sedang menjelaskan kepada anak-anak dalam IPK, ibadah pemuridan keluarga, tentang bagaimana memperkenalkan Tuhan melalui alam semesta Bapak Ibu. Melalui rumusan fisika. Wah, keren sekali. Luar biasa Bapak Ibu. Dulu kita nggak ngerti. Dulu kita sudah menghormati Tuhan. Karena terbatas pengenalan akan Tuhan. Pikir Tuhan yang sejauh mujizat, sakit sembuh. No. Mari kita pelan-pelan belajar. Perhatikan baik-baik, jangan berkedip Bapak Ibu. Ini penting sekali, klik. Inilah yang menyebabkan Paulus rela melepaskan segala sesuatu untuk memperoleh Kristus. Kenapa? Karena dia sudah ketemu, dia sudah utuh, lengkap pemahaman pengenalan Paulus kepada Kristus. Lengkap. Dia sudah ketemu dengan Kristus, bukan apa kata orang. Nah, mari kita mulai. Bumi kelihatan besar tanpa pembanding, betul? Setuju Bapak Ibu? Besar, kelihatan besar kan? Pertanyaan saya adalah, apakah ukuran bumi kecil atau besar? Apa? Kecil dibanding sama siapa dulu? Kalau kecil dibanding sama Pulau Timur, ya besar bumi, betul nggak? Kecil dibanding sama apa dulu? Hah? Kenapa? Kenapa? Jika dibandingkan dengan planet atau matahari, kita lihat ya, mari. Klik lagi. Apakah bumi itu besar? Apakah bumi dapat dibandingkan dengan matahari? Tentunya bumi akan besar ketika dibanding dengan pulau daratan timur. Tapi kalau dibanding dengan matahari, kecil banget bumi, betul? Kecil sekali. Klik lagi. Ini bumi Bapak Ibu. Bapak Ibu, Tuhan menciptakan alam semesta dengan satu sistem kekeluargaan. Sistem Tuhan itu kekeluargaan, keluarga. Makanya kita ini ada dalam keluarga tata surya. Dan ada lagi keluarga galaksi. Paham Bapak Ibu? Dan setiap galaksi punya namanya bintang, triliunan bintang. Punya ratusan miliar planet setiap galaksi. Nanti saya jelaskan pelan-pelan ya. Nah, bumi kelihatan kecil banget dibanding apa? Jupiter. Ini apa? Planet piring ini apa ini? Saturnus. Mulai belajar, kita belajar astronomi sedikit ya. Fisika dasar Bapak Ibu, ya. Tapi kecil ternyata bumi kan? Tapi kalau dibanding Pluto, kita lebih besar. Betul ya? Oke, lanjut. Matahari kelihatan sangat besar karena dibandingkan dengan planet yang lebih kecil, betul? Bumi. Apakah matahari bintang paling besar? Halo? No, kecil. Mari kita lanjut lagi. Coba. Mana matahari? Sini. Ini matahari Bapak Ibu. Sekarang saya mau tanya, di mana bumi? Saya tanya, di mana NTT? Di mana Tanah Merah? Hah? Nggak kelihatan. Di mana gereja GSK Exousia? Di mana rumah saudara? Nggak kelihatan. Jangankan rumah kita, bumi aja nggak kelihatan. Halo? Jelas Bapak Ibu? Jelas ya? Ternyata ada bintang yang lebih besar, ada namanya Arcturus. Tapi Arcturus bukan bintang paling besar. Halo? Masih ada bintang yang lebih besar. Dan satu galaksi itu
ada triliunan bintang, Bapak Ibu. Bayangkan seberapa maha besar Allah kita. Makanya Paulus ketika ketemu Kristus, langsung berubah 180 derajat. Kenapa orang susah bertobat? Susah melepaskan? Karena belum ketemu, belum kenal siapa itu Kristus. Belum. Makanya dia masih, walaupun sudah ke gereja selingkuh, tipu-tipu istrinya, bohong-bohong. Halo? Walaupun sudah seolah-olah tanda kutip lahir baru, jadi pelayan, tapi kebiasaan buruknya masih banyak. Suka nonton video porno, matreknya masih jalan. Halo? Kenapa? Karena belum ketemu. Matahari yang besar segini, Bapak Ibu. Lanjut. Mana Arturus tadi? Arturus tadi besar sekali kan? Ini apa yang besar? Antares. Lihat nih. Mana matahari? Udah nggak kelihatan. Mana matahari? Udah nggak kelihatan, Bapak Ibu. Mana bumi? Halo? Jangankan bumi, matahari udah nggak kelihatan yang besar itu. Kita harus lebih mengenal Kristus itu. Harus betul-betul jelas. Supaya kita punya kesadaran setiap hari sadar di hadapan Allah. Agar kita menghargai, menghormati Allah itu sepantasnya. Seperti memang dialah yang menguasai alam semesta. Kadang-kadang kita kurang ajar, betul nggak? Halo? Lagi ibadah, pikiran di mana-mana. Tuhan nggak tahu, Tuhan tahu. Tidak menghormati. Kalau ibadah di rumah, live streaming, itu dia nggak ibadah. Pertama dia tonton dulu. YouTube atau TV. Lama-lama YouTube yang tonton dia. Karena apa? Sudah tidur dia. Tidak menghormati sama sekali. Orang kalau mengenal Kristus seperti Paulus hidupnya. Dia tidak akan pernah tahan apapun. Dia lepaskan semuanya. Dan dia serahkan seluruh hidup sepenuhnya. Sampai dia bilang begini. Saya siap untuk dipenggal. Makanya Paulus dan Petrus mereka janjian. Oke, kita siap. Sampai ketemu di surga. Besoknya mereka dipenggal, satu disalib, kaki terbalik X. Petrus bilang begini. Kalau guruku, Tuhanku disalib kepala di atas, saya tidak layak untuk disalibkan seperti itu. Itu kata Petrus. Izinkan aku untuk kamu salibkan aku dengan kepala di bawah tapi dengan salib X. Halo? X. Kenapa? Petrus Paulus sudah ketemu dengan Kristus jauh melampaui apapun. Amin. Amin. Kita harus berjumpa dengan Kristus sampai tingkat kesadaran kita melebihi hari ini yang hanya menghargai Tuhan. Kalau lagi sakit datang, halo, betul? Kalau lagi butuh duit datang sama Tuhan, itu kesadaran yang anak kecil tuh. Kalau lagi susah datang, ini nggak kenal Tuhan sebenarnya. Kalau kita kenal Tuhan, terus kesadaran kita 1 kali 24 jam terus menghargai, menghormati Tuhan. Paulus bilang, dan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, menjadi serupa dalam kematiannya. Coba lagi terus. Jarak dari bumi ke matahari berapa? Ilmuwan Johannes Kepler sampai mati nggak ketemu jawabannya. Kenapa jaraknya harus segitu? Kenapa tidak lebih, tidak kurang? Ternyata jawabannya apa? Di luar jarak itu tidak ada kehidupan. Makanya Alkitab hebat sekali ya. Alkitab sudah ngomong ribuan tahun yang lalu. Tuhan menempatkan bintang-bintang. Amin. Ditempatkan itu artinya presisi, akurat. Kenapa? Kalau jaraknya itu tidak tepat, maka akan bertabrakan dan tidak ada kehidupan. Amin. Dahsyat sekali. Jadi kalau orang bilang Alkitab ketinggalan zaman, kayak anak-anak lebih suka baca buku Harry Potter, nggak ngerti aja dia. Di Alkitab Anda mau cari kosmologi ada, antropologi ada, biologi ada, psikologi ada. Kemarin waktu saya mengajar dogmatika kepada mahasiswa saya menjelaskan kepada mereka, karena topiknya adalah serangan-serangan terhadap Alkitab. Waduh, Alkitab diserang dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang. Tapi Alkitab selalu menang, amin. Amin. Kenapa? Pembuktian Alkitab lengkap.
Bukti apa? Bukti teks. Oh, itu kan kalau bukti teks Pak, itu kan ya wajar lah Pak. Alkitab bisa membela dirinya. Oke, kita keluar dari Alkitab. Kita buktikan secara apa? Kosmologi. Dan cek apakah benar Alkitab sudah ngomong. Alkitab sudah ngomong. Alkitab sudah ngomong ribuan tahun yang lalu sebelum ilmuwan menemukan bahwa bumi itu bulat. Betul? Jelas? Ini kebanggaan kita. Orang percaya harus ngerti. Ajarkan kepada anak-anak. Alkitab itu tidak pernah ketinggalan zaman. Amin. Kenapa saya ngomong begini? Kenapa kami ajarkan kepada anak kami di sekolah? Harus bisa meyakinkan bahwa Alkitab lebih daripada buku apapun. Tapi harus di dalam sains. Supaya anak-anak tidak boring, betul nggak? Karena sekarang anak-anak sudah susah untuk membaca Alkitab. Makanya di sekolah kami, anak-anak harus baca Alkitab tiap hari, ibadah pemuridan keluarga dengan orang tua tiap malam, dan bikin renungan. Jangan pikir itu tidak ada impact. Impactnya itu di masa depan. Mereka akan tahu bahwa memang Alkitab tidak pernah ketinggalan zaman. Sebelum ilmuwan ngomong bahwa bumi tergantung dalam kehampaan, Alkitab sudah ngomong, Ayub, bumi tergantung dalam kehampaan. Amin. Apa itu kehampaan? Hukum gravitasi. Kenapa kita ajarkan kepada anak-anak betapa hebat Alkitab kita ini? 1600 tahun ditulis oleh 40 orang penulis lebih, hidup di zaman yang berbeda, diuji oleh waktu dan macam. Ada yang ditulis di istana seperti Daud, tapi ada tulis di penjara, ada tulis di pegunungan, di pantai, di semua tempat, dalam segala profesi, diuji berbagai macam kesulitan. Alkitab tetap kokoh dan terbukti bahwa apa yang dikatakan Alkitab tergenapi semuanya. Amin. 400 nubuatan Yesus digenapi semua. Kenapa ini enggak diajarkan kepada anak-anak agar anak-anak bangga dengan Alkitab ini? Sudah tahu hari ini kita sedang hidup di yang namanya era postmodernisme. Apa itu postmodern, Pak? Ajaran yang mengedepankan relativisme. Bagi mereka bilang sudah nggak ada lagi yang benar. Semua itu tergantung perspektif. Relatif semua, Pak. Makanya jangan heran kalau di Eropa, Amerika generasi muda itu 70-90% menyatakan mereka ateis. Ini kegagalan Eropa dan Amerika. Kenapa? Tidak berhasil menanamkan yang fundamental tentang iman Kristen. Dan abad ke-14 ke atas, gereja gagal. Kenapa gagal? Karena memisahkan antara Alkitab dan sains. Padahal Alkitab mencatat sains dalamnya ada. Tidak ada buku yang mencatat, yang menuliskan bahwa pernah terjadi gerhana matahari. Gak ada. Cuman kitab Yosua. Amin. Profesor Humphrey, Inggris, cek. Kok pernah ada gerhana matahari? Tapi dalam bahasa Alkitab, menghentikan apa? Matahari. Padahal bukan menghentikan matahari. Menghentikan rotasi bumi atas matahari. Karena pusat tata surya matahari bukan bumi. Betul? Cuman penterjemahan dulu kan, para penterjemah belum mengerti kosmologi. Belum mengerti astronomi. Betul? Makanya Alkitab bilang, di akhir zaman Tuhan akan singkapkan semua rahasia-rahasia. Makanya saya beli banyak buku untuk meneliti terus. Ternyata Alkitab terlalu hebat. Amin. Terlalu hebat. Kemarin saya buktikan kepada mahasiswa. Sisi kosmologi, antropologi, biologi, sampai neurologi. Terkagum-kagum kita bahwa Alkitab sudah ngomong semuanya. Amin. Dahsyat Bapak Ibu. Pertanyaannya, bagaimana cara menyelamatkan generasi kita di masa depan di zaman postmodern ini? Cuman harus jadi seperti Paulus, radikalnya harus tidak boleh setengah-setengah. Radikal gila. Oh Pak, kalau sudah radikal berarti sudah nggak bisa kerja. Oh salah. Orang yang mengenal Allah makin rajin kerja. Tadi malam saya bilang sama anak saya, Papa Mama ajarin begini sama kalian, jadi militan sama Tuhan, jadi gila sama Tuhan. Bukan berarti kalian sudah tidak boleh cari uang. Cari uang sebanyak mungkin. Harus jadi orang kaya. Tapi ingat, supaya kamu bisa membangun dan membantu orang-orang miskin. Amin. Amin. Harus begitu. Kita tidak bisa melayani orang kalau nggak ada duit. Amin. Nah banyak orang salah paham. Dengar suara kebenaran. Oh karena sudah diajarkan surga. Tidak usah kerja Pak. Tuhan sudah mau datang. Tidak usah Pak. Udahlah. Tidak usah. Itu salah. GSKI punya ajaran 3.
kesucian hidup, tanggung jawab, dan LB3, langit baru bumi baru. Tanggung jawab sebagai suami, kerja keras, ajarin anak, bertanggung jawab, kembangin potensi, kerja keras. Kamu dapat uang, bantu orang miskin, bukan perkaya diri. Amin. Itu yang benar. Jadi bukan kita makin gila sama Tuhan ke surga, tapi yang sudah kerja nggak bertanggung jawab. Salah. Saya belajar terus, kerja keras saya. Tiap jam 4 pagi udah bangun saya, nggak pernah meleset. Kadang-kadang jam 3, jam setengah 3 udah bangun saya. Kenapa? Karena orang kalau makin kenal Tuhan, itu makin kerja keras, bukan malas. Tidak ada orang malas di sorga, catat itu. Nggak ada Bapak Ibu. Tidak ada. Makanya harus kerja. Nah makanya minggu lalu saya jelaskan, harus bertanggung jawab, kerja untuk memenuhi kebutuhan kita, amin. Nggak boleh begini-begini, minta-minta, no. Gereja ini tidak pernah minta-minta, tanya dari awal, betul kan? Tanya aja, nggak pernah. Desember saya tolak, Pak Gu punya bantuan, betul kan? Kita tolak, bukan apa? Karena dia bantu, ya kita punya Natal sudah terpenuhi anggarannya, ngapain saya terima? Kecuali belum ada, saya terima. Oh ini persembahan Natal dari Pak Gub, saya bilang, Pak mohon maaf, kami sudah cukup anggarannya, nggak untuk apa lagi. Waktu kita bikin seminar dipanggil saya, Kabak Keuangan bilang, Pak Gub pesan, mau butuh apa, kami siap untuk bantu dia biayanya untuk seminar. Saya bilang, Pak, kalau biayanya sudah dibiayai oleh Pak Eras, Bapak Eras sudah siapkan uangnya, kami tidak bisa tidak perlu terima uang, kami hanya butuh Pak Gub buka aja seminar itu. Jelas. Kalau kita setengah-setengah hati, mohon maaf Bapak Ibu, tidak mungkin Tuhan akan membuka setiap kebenaran. Tidak mungkin kita akan mengalami perubahan dalam hidup. Tidak mungkin, tidak mungkin. Paulus membuktikan, ketika dia melepaskan semuanya, Tuhan singkapkan semua rahasia, betul? Makanya Paulus berbeda tulisannya dengan yang lain. Wah, pewahyuan semuanya. Lanjut, lihat. Galaksi Bima Sakti, ini kita punya galaksi Bapak Ibu. Jadi bumi ini ada di galaksi Bima Sakti. Ini nih. Coba lihat, cek luasnya berapa ini? Radiusnya coba. Ini radius ujung ke ujung nih. 52.850 tahun cahaya. Bapak Ibu tahu? 1 tahun cahaya, ini belajar sedikit fisika ya. Itu berapa Pak? Kilometer. Sama dengan 9,4 triliun kilometer. Jauh nggak Bapak Ibu? 1 tahun cahaya sama dengan 9,4 triliun kilometer. Jauh nggak Bapak Ibu? Berapa? 52 kali berapa? 52 850. Coba kali berapa itu? Ancor kalkulator. Ancor Bapak Ibu. Kenapa saya tunjukin ini? Banyak orang nggak ngerti ini, nggak sadar. Makanya banyak bersungut-sungut. Istri selalu bersungut-sungut ketika pandemi, suami mulai berkurang gajinya. Kalau mengerti begini, nggak ada kesempatan bersungut-sungut. Langsung tahu diri, ternyata debu kita ya. Ternyata debu. Bersyukur kalau masih hidup, amin. Bersyukur kalau mengenal Kristus. Nanti saya tunjukin sebentar. Lanjut. Ukuran 1 tahun cahaya sama dengan 300 km. Bukan ukuran 1 tahun cahaya. Ini ukuran kecepatan cahaya. Salah itu. Ukuran kecepatan cahaya sama dengan 300.000 km per detik. Bumi ini berputar dalam kecepatan 300.000 km per jam. Jadi kita tidak selalu ada di satu tempat Bapak Ibu. Berpindah terus, cuma kita nggak ngerti, betul kan? Nggak tahu sudah di mana ini. Ini luar biasa. Jadi kita tahu bahwa alam semesta sebegitu ajaib, begitu agung, mulia, luar biasa. Nggak mungkin kita setengah-setengah sama Kristus, amin? Nggak mungkin. Jadi kita berputar terus ini, terus bergerak terus. Coba lanjut. Tetangga kita, galaksi kita tetangga, kan kita ada di galaksi Bima Sakti. Ada galaksi tetangga kita, namanya Andromeda. Coba kita lihat, kalau kita mau misalnya pasiar, orang Nado bilang pasiar. Dari Bima Sakti berkunjung silaturahmi ke Andromeda. Coba lihat, berapa lama kita jika kita berangkat dari galaksi Bima Sakti ke Andromeda? Berapa? 2,5 juta tahun cahaya.
Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Lama nggak Bapak Ibu? Ini baru satu galaksi tetangga, Birman. Bagaimana kalau yang lain lagi? Dan di alam semesta ada triliun galaksi. Makanya nggak boleh sombong, amin? Amin? Jeff Bezos sekarang sudah bukan orang terkaya, sudah nomor 2. Elon Musk sudah salib lagi. Dia sekarang sedang bangun startup Bapak Ibu. Startup untuk hidup abadi. Elon Musk sedang persiapkan untuk apa? Pindah ke Mars, Elon Musk. Maka dia bilang, saya nggak butuh duit sekarang. Dia lagi persiapan, jual semua untuk pindah ke Mars. Kenapa? Karena Elon Musk bilang, dia sudah melihat nanti matahari akan telan bumi. Itu kata Elon Musk, matahari akan telan bumi. Maka dia persiapkan ke Mars, Bapak Ibu. Dia pikir di Mars bisa hidup. Aduh, kasihan sekali. China sedang menciptakan satu perusahaan untuk pembekuan mayat. Agar apa? Agar orang memiliki apa? Kehidupan abadi. Ketika akhir zaman mereka bilang mereka mau hidupkan itu, mayat itu. Lalu mereka sudah ciptakan bola anti kiamat. Di dalamnya itu walaupun bumi hancur tetap katanya mereka selamat. Coba aja. Anda tahu? Satu bintang meledak. Tahu nggak satu bintang meledak? Itu cahayanya itu memenuhi satu galaksi. Itu bukan kata saya, kata ilmuwan. Dia punya panasnya Bapak Ibu, bukan 1 juta derajat Celcius. Bukan seperti matahari punya permukaan 6.000 derajat Celcius. Tapi panasnya satu bintang meledak. Triliun derajat Celcius. Kira-kira ada sisa nggak? Nggak ada. Makanya harus siap-siap untuk pindah. Amin. Amin. Lanjut. Alam semesta. Ini Bapak Ibu, bentar, cut. Lihat ini. Ini Bapak Ibu, ini bukan debu, bukan bintang kecil. Ini galaksi semua ini. Triliun galaksi. Satu galaksi triliun bintang. Coba lihat, cek. Klik lagi. Ada triliun galaksi di alam semesta. Setiap galaksi memiliki miliaran sampai triliun bintang. Tergantung galaksi besar atau kecil. Setiap galaksi memiliki miliaran planet. Halo, sudah ada bintang, ada planet lagi. Cek berikutnya lagi. Berapa luas alam semesta? Ada beberapa pendapat. Tapi saya ambil yang paling banyak lah. Ada pendapat para ahli bilang mereka setelah ukur 13,8 miliar tahun cahaya. Kali berapa? Kali 9,4 triliun kilometer. Kira-kira bisa sampai nggak kalau pakai roket ke sana? Sampai sekarang ilmuwan yang menemukan titik koordinat surga, betul? Amin. Tidak ada ilmuwan, lanjut. Tapi ada yang bilang, oh Pak, itu terlalu kecil katanya. Apa dong? 92 miliar tahun cahaya, terserah, yang penting besar, udah. Yang penting luas, betul nggak? Dan ternyata, kenapa stres ilmuannya? Ilmuwan bilang begini, stres kalau ukur alam semesta. Setiap mereka ukur setiap tahun berubah terus. Berubahnya bukan mengecil, membesar terus. Capek, dia bilang stres. Karena alam semesta membesar terus. Kira-kira ada kekuatan yang mengendalikan itu kekuatan apa Bapak Ibu? Kita bersyukur bisa kenal Kristus. Makanya lanjut. Apakah kita mulai mengenal kebesaran kemuliaan Allah? Itu artinya maksudnya. Terus lagi. Jika manusia mau menciptakan alam semesta, maka tingkat ketidaksalahannya 1 dibagi 10, pangkat 10, pangkat 230. Berapa itu? 0,0000000 sampai mati kita nggak habis itu 0. Artinya Tuhan menciptakan alam semesta dengan sangat sempurna, nggak bisa diikuti kesempurnaan itu. Amin. Dahsyat sekali. Lanjut. Ini nggak usah. Nanti sudah masuk ke akademik lagi. Bapak Ibu, pesan yang saya mau sampaikan adalah begini. Kalau orang tidak pernah mengenal Kristus dengan benar, dia tidak mungkin memiliki sikap menghargai dan hormat sepantasnya kepada Allah kita. Tidak mungkin. Dia akan terikat dengan dunia. Kenapa? Dia pikir bumi ini paling hebat, betul? Dia belum melihat di luar bumi ini ada alam semesta yang Tuhan siapkan bagi kita. Tidak perlu kita bikin roket, pesawat untuk pergi ke sana. Untuk itulah Kristus datang. Dia bilang, ikutlah aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Makanya dia bilang, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa?
Tidak ada mungkin pesawat yang bisa diciptakan melebihi kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Tak mungkin, tidak mungkin. Maka dia datang menjemput kita untuk pulang. Amin. 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 Mari kita lanjutkan dengan perjamuan. Saya minta petugas perjamuan bisa maju ke depan. Kita siapkan satu pujian. Balada Pemikul Salib. Di jalan terjal berdebu, tertati-tati langkahku, anak manusia, pikul salibnya. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita persiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan untuk mengikuti perjamuan kudus. Jika Anda masih melakukan dosa, lebih baik Anda tidak mengikuti perjamuan kudus yang penuh dengan kehadiran Tuhan. Allah kalau hadir, Dia hadir dengan kesucian dan kekudusan. Hormati Allah, hargai Allah, sebagaimana pantas Allah dihargai sebagai pemilik alam semesta. Saya mengajak kepada kita semua untuk menghormati Tuhan, dengan menunjukkan sikap hormat baik yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah live streaming. Memiliki sikap hormat dan pantas kepada pengorbanan Kristus di Golgota 2000 tahun yang lalu. Mari kita persiapkan hati, pikiran, perasaan kita untuk mengikuti perjamuan yang kudus. Di jalan terjal berdebu, tertati-tati langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamat. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Mari kita mendoakan roti dan anggur ini. Angkat tangan dua-dua di hadapan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami memberkati roti dan anggur ini. Kiranya setiap roti dan anggur ini membuat kami makin hari makin mengingat peristiwa 2000 tahun yang lalu di Golgota. Dan kiranya roti dan anggur ini membawa kami makin bersekutu dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Berkatilah roti dan anggur ini, Bapa. Sucikan dan kuduskan, Bapa. Sehingga ketika kami makan dan meminumnya, kami mengalami kuasa atas perjamuan kudus ini. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Para petugas perjamuan kudus bisa membagi, silakan. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosa, sesungguhnya kedatanganmu gantikan agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosa. Ya Bapa, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku agar aku tak binasa di jalan terjal berdebu. Di jalan terjal berdebu, tertati-tati langkah anak manusia, pikul salibnya. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena, ya Bapa, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku agar aku tak binasa, agar aku tak binasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Adakah Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti dan anggur? Ada? Belum ya? Oh semua sudah ya? Oke baik. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti di tangan kanan kita. Melebihi kepala kita dan anggur di tangan kiri kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa pengorbanan Kristus tentunya kita tidak bisa tiba di surga yang kekal. Ini penting sekali untuk kita sadari. Jangan pernah menganggap remeh pengorbanan Kristus. Untuk itulah Kristus minta kita harus peringati. Setelah kita melihat dan memahami apa yang saya jelaskan tadi, tidak ada satu manusia pun yang bisa mencapai surga. Amin. Kalau Kristus tidak datang, tidak hadir, tidak turun, maka dia harus menjadi manusia. Maka dia berkata, ikutlah aku. Apapun pergumulan kita, persoalan kita, tidak sebanding dengan persoalan hidup kekal dan kebinasaan kekal. Tapi Kristus sangat mengasihi saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, ikuti apa yang saya katakan sambil mengangkat roti dan anggur perjamuan kudus dengan tinggi-tinggi sebagai tanda kita menghormati Allah. Dan mari kita katakan bersama-sama. Aku percaya tubuh dan darah Yesus telah dipecah-pecahkan, ditumpahkan di bukit Golgota. Roti dan anggur ini menunjuk tubuh dan darah Yesus. Aku percaya oleh korban Yesus, aku dibebaskan dari kutuk maut, kutuk dosa, segala kutuk dan api neraka.
Oleh korban Yesus, aku memperoleh pengampunan dosa dan keselamatan, hidup kekal, pemulihan, kesembuhan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Yesus, aku percaya dan menerima. Aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi, melayani bagi Tuhan segenap hidup selama-lamanya. Amin. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, roti ini menunjuk tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan. Mari, makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat anggur di tangan kananmu. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Tetap mengangkat cawan dengan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur ini, saudaraku, menunjuk darah Yesus yang ditumpahkan 2000 tahun yang lalu di Golgota. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih Engkau berikan putramu bagi kami. Kami berterima kasih Bapa. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikan-Mu, tapi kami menyerahkan tubuh, roh kami, jiwa kami ke dalam tangan Elohim Yahweh Bapa di sorga. Sebelum kami akan meninggal dunia, kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu Bapa, tak bercacat dan tak bercela di hadapan Allah, mengabdi secara benar dan menyerahkan hidup, segenap hidup sepenuhnya bagi Allah, pemilik hidup kami. Katakan, ku mengasihi-Mu, ku menghormati-Mu. Mengasihi-Mu ya Bapa, ku menghormati-Mu ya Bapa. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga hidupku ya Bapa. Kau yang kurindukan ya Tuhan, Kau yang nantikan
katakan dengan sungguh-sungguh. Angkat tanganmu dua-dua, katakan. Ku mengasihimu, ya Bapa. Ku menghormati, ya Allah kami. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga hidupku, Kau yang kurindukan, yang kurindukan, Kau yang kunantikan. Bila ku boleh datang, bila ku boleh datang, memandang wajah-Mu. Bila ku boleh datang, bila ku boleh datang, memandang wajah-Mu. Tetap angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga. Satu-satunya Allah yang benar. Elohim Yahweh Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat jasmani dan berkat rohani turun atas saudara, menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, memberkati. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesatan.